Jika ada 100 orang kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, aku adalah orangnya. Jika ada hanya satu orang yang membela kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, aku adalah orangnya. Baik Pak, terima kasih hari ini sudah hadir di atas mobil komando. Mahasiswa minta memberikan kado istimewa kepada wakil rakyat dan juga tolong dititip. Salam. Anak-anak muda ini bersuara jernih. Idealisme dan integritasnya masih utuh. Tentu saja suara di antara anak-anak muda ini tidaklah tunggal. Pemikiran yang berkembang di antara mereka, di antara kalangan muda, beragam ya, berbeda-beda. Tapi ia muncul dari hal yang sama. Di antara berbagai kelompok anak-anak muda, berbagai organisasi yang dibangun oleh mahasiswa, oleh pemuda, pemudi, anak muda lah ya, itu pemikiran mereka muncul dari hal yang sama, yaitu ketidakadilan yang terus-menerus terjadi. Ia muncul juga dari tingkah pola kekuasaan yang cenderung menguntungkan elit. Hari ini Pak, beritik untuk rakyat. Hari ini aspirasinya. Sesekali seolah-olah rakyat yang tampaknya dalam tanda kutip diuntungkan. Ya, rakyat diberi semacam bantuan atau janji atau narasi mengenai suatu regulasi undang-undang yang menguntungkan rakyat. Tapi pada akhirnya efektivitasnya atau apa yang terjadi di lapangan itu ala kadarnya saja. Yang paling menikmati lagi-lagi adalah elit. Yang kedua Pak, kita membawa kajian dan tuntutan Pak. Buah pemikiran anak muda beragam ya, dan karenanya cara bersikap dan cara melawannya pun berbeda-beda. Hal seperti ini kan sebetulnya natural saja ya, sama saja dengan berbagai macam pergerakan yang lain. Dan dunia ini memang penuh dengan keberagaman. Penting sekali untuk memahami dan menerima keberagaman ini. Dan sangat penting untuk tidak melakukan kekerasan karena perbedaan-perbedaan itu. Ini yang terjadi di kalangan anak-anak muda yang saat ini memiliki berbagai macam perbedaan, tetapi mencoba untuk menerima satu sama lain dan tidak melakukan kekerasan. Dan itu menggembirakan, itu hal yang membuat kita semua optimistis ya. Aliansi BMC akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya saat ini bertempat di rumah rakyat atau gedung. Baik, saya tidak mendengar, jadi tolong kawan-kawan diam, kita dengarkan supaya wakil rakyat mendengarkan. Hidup mahasiswa! Isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga kita. Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada aksinya kali ini akan membawa isu tersebut untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Untuk menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selain dari hal di atas, Aliansi BMC juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat, di mana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022. Dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Pergerakan anak-anak muda generasi yang baru ini tidak muncul dengan tiba-tiba. Kampus-kampus yang hadir dari berbagai daerah Pak, pada hari ini dan juga kawan-kawan dari daerah melakukan aksi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
Oleh karena itu, 2-3 dekade yang lalu, anak-anak muda Indonesia generasi 90-an atau lebih populer dengan sebutan generasi 98 itu muncul dan bergerak dalam skala yang besar atau signifikan memperjuangkan demokrasi dan berperan sangat penting dalam menjatuhkan rezim yang otoriter Jenderal Soeharto. Walaupun hanya Soehartonya yang jatuh ya, Orde Barunya, tradisi Orde Barunya itu masih ada. Dalam periode 1-2 dekade kemudian ya, dalam periode sekarang ini, generasi 90-an, generasi 98 tentu saja sedang menua, menjadi tua. Sebagian kecil di antara generasi ini masih terus berpikir kritis pada kekuasaan dan tidak bisa diam. Tidak bisa diam membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Sebagian lain melihat dari kejauhan, dalam tanda kutip ya, kejauhan. Sebagian lainnya lagi permisif pada berbagai macam perilaku penguasa, permisif. Bahkan beberapa aktivis 98 malah sudah bekerja untuk kekuasaan. Dan mereka semakin menjadi super ahli ya, super hebat dalam berkata-kata, dalam membuat alasan, dalih dan lain-lain. Sementara itu dalam rentang sekitar 2 dekade sejak tahun 1998, anak muda generasi selanjutnya tumbuh, berkembang, mereka mencerna apa yang sedang terjadi dan mengembangkan pemikiran kritis, terutama kritis pada kekuasaan. Kritis tentang bagaimana demokrasi dan human rights dijalankan. Muncul juga berbagai studi dari para peneliti yang independen, yang mencatat bagaimana demokrasi dan human rights terus-menerus dikesampingkan selama periode ini. Tentu menurunnya demokrasi disangkal sebisanya, disangkal habis-habisan oleh penguasa atau oleh mereka yang bekerja atau mereka yang dekat dengan kekuasaan. Padahal ya semua data menunjukkan bahwa demokrasi menurun. Padahal Indonesia sendiri masih belum dalam kondisi yang berdemokrasi penuh. Selama ini masih dalam kondisi demokrasi setengah-setengah. Yang sering kita lihat, marak yang dilakukan adalah demokrasi prosedural saja. Seperti pemilu ada, kita sering mendengar istilahnya pesta demokrasi. Pemilu ada, pemilunya langsung. Juga seringkali waktunya bagus ya, tepat waktu gitu. Tapi itu prosedural, bukan demokrasi yang substansial. Ini yang dipertahankan, demokrasi prosedural ini yang dipertahankan. Dalam kondisi demokrasi yang seperti ini, masih separuh ini ya, belum penuh, justru semakin digerus terus-menerus. Ini yang terjadi, dan banyak anak-anak muda generasi baru, generasi yang kritis, yang tumbuh 1-2 dekade terakhir ini, mereka mampu melihatnya secara jernih. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif diperbesar, terutama eksekutif di tingkat pusat. Kekuasaannya menjadi semakin besar, semakin digelembungkan. Institusi akuntabilitas diturunkan daya kerjanya. Ini sistem checks and balances itu menjadi dilemahkan. Tidak efektif atau kurang efektif. Hukum juga menjadi kurang efektif. Regulasi, peraturan, undang-undang itu bisa simsalabim ya, bisa disesuaikan gitu. Pers bebas dan berkualitas itu sulit terjadi atau tidak konsisten. Kadang pers itu kritis, tapi seringkali berada dalam agenda kekuasaan. Organisasi media dikuasai oleh elit atau oleh pemilik parpol atau oligark, para oligark.
serangan-serangan pada demokrasi ini kadang dilakukan dengan kasar, tapi seringkali secara sangat halus, tidak terasa. Saking tak terasanya, banyak kalangan, termasuk para akademik, sulit untuk melihatnya. Tapi tidak bagi mereka yang kritis dan independen. Mereka bisa melihatnya. Termasuk sebagian anak muda kritis, mereka mampu melihat ini. Dan ini mengantar kita semua pada tahun 2019. Saat itu serangan pada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sedang berlangsung hebat-hebatnya. Memang telah lama KPK itu diserang, bertahun-tahun. Lebih dari 9 tahun diserang, diusahakan untuk menjadi lemah terus-menerus. Tapi tahun 2019 adalah puncak dari serangan pada KPK itu. Dan serangan pada KPK ini menjadi pemicu anak-anak muda untuk bergerak. Mereka berkata, cukup sudah, kita tidak boleh diam, kita harus bergerak. Kemudian kita mengenal frasa yang populer itu di kalangan anak muda. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini frasa yang muncul sejak tahun 2019 dan terus berkembang sampai sekarang tahun 2022. Tahun 2019 aksi anak-anak muda, gerakan anak-anak muda membesar secara nasional ya. Di mana-mana, di berbagai wilayah di Indonesia. Di aksi membela KPK yang sedang dilemahkan secara gencar, secara hebat, beberapa anak muda tewas dengan berbagai clash dengan aparat negara. Kita berduka untuk itu. Kita tidak boleh melupakan anak-anak muda ini. Kita perlu ingat nama Randy, nama Yusuf, dan teman-temannya. Bahkan dengan protes besar tahun 2019 itu, perilaku kekuasaan tidak berubah. Pada tahun 2020 ada Undang-Undang Sapu Jagat. Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini undang-undang disahkan dengan proses yang minim transparansi, minim partisipasi. Yang bisa melihat adalah anak-anak muda, dan anak-anak muda semakin marah ya, makin muak. Kami penuhi dan kami akan jamin bahwa proses tahapan pemilu antara KPU, pemerintah, dan DPR berjalan sebagaimana mestinya. Pada hari Selasa besok, Presiden akan melantik anggota KPU yang baru, dan itu tentunya akan mempercepat proses tahapan pemilu. Saat ini, hari ini, 11 April 2022, adalah aksi dari kemarahan anak muda yang dipicu oleh isu perpanjangan kekuasaan. Ini isu pemicu saja. Ada banyak sekali masalah pada demokrasi dan human rights yang dilihat oleh anak-anak muda yang kritis. Ada banyak masalah, perusakan lingkungan, kasus di Wadas, dan berbagai macam di wilayah lain di Indonesia, perampasan tanah untuk korporasi, untuk kepentingan dalam tanda kutip pembangunan nasional dan lain-lain. Ada masalah di wilayah-wilayah pertambangan, blok Wabu akhir-akhir ini, soal emas, masalah kejahatan hak asasi manusia, baik di masa lalu dan masa-masa setelah reformasi, kenaikan harga, ada banyak sekali masalah. Jadi sekali lagi soal isu 3 periode penundaan pemilu adalah pemicu semata. Tapi sebenarnya begitu banyak masalah yang membuat anak-anak muda ini bergerak dengan suara jernih. Kawan-kawan sekalian, saya rasa sudah kami sampaikan apa yang akan disampaikan. Di sini ada 3 pimpinan DPR termasuk saya yang menerima aspirasi kawan-kawan dan yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan ini akan kami jalankan dan kami teruskan kepada pemerintah. Selain anak-anak muda yang kritis ini, yang bersuara jernih ini, ada kelompok rakyat Indonesia lain yang juga melihat masalah yang serupa dengan anak-anak muda ini. Tapi kelompok ini menggunakan analisa yang eksklusif.
menggunakan solusi-solusi yang berdasarkan keyakinan tertentu. Ya, sebetulnya ini sah saja dalam hukum human rights. Yang tidak boleh adalah jika mereka melakukan kekerasan. Sebenarnya aspirasi dari kelompok ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi kalau kita bicara pada periode 1-2 dekade ini, aspirasi ini menguat pada masa Presiden SBY. Dan semakin membesar ketika politik identitas terjadi pada masa Pilkada DKI tahun 2017. Pilkada yang disebut sebagai terburuk dalam sejarah Indonesia modern karena menggunakan politik identitas itu. Sebagai reaksi dari kelompok yang menggunakan dogma-dogma keyakinan tertentu untuk solusi di Indonesia ini, berbagai kalangan melihat kelompok ini atau aspirasi kelompok ini tidak pas untuk keberagaman Indonesia. Hal-hal seperti ini yang merepotkan dan mengaburkan suara jernih anak-anak muda BMSI pada hari ini ya. Jaga mereka, kawal, jangan sampai ada yang menunggangi. Karena suara aspirasi mahasiswa adalah suara akademisi, suara murni. Dan itu harus dijaga, harus selalu dikawal. Dan kami siap untuk mengawal semua aspirasi teman-teman mahasiswa. Hari ini 11 April 2022, anak muda kritis yang melakukan aksi protesnya adalah dari BMSI. Dan mereka punya beban besar. Serangan datang dari mana-mana, dari berbagai kalangan, bahkan dari senior-senior yang adalah mantan anak muda yang bersuara kritis juga di masa-masa lalu. Sebagian senior ini ada dari angkatan 98 juga yang terus-menerus berusaha mementahkan buah pikir anak-anak muda yang kritis-kritis ini. Aspirasi rekan-rekan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Setuju ya? Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Suara mahasiswa adalah suara demokrasi. Suara demokrasi harus selalu kita kawal. Dan polisi dalam posisi siap mengawal aspirasi anak-anak mahasiswa. Karena kalian adalah mitra-mitra kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban lain adalah dari kelompok warga Indonesia yang menggunakan politik identitas ini, menggunakan analisis, solusi, dogma berdasarkan identitas agama tertentu. Sekali lagi, Jakarta pernah mengalami pilkada yang sangat buruk karena ini ya, identitas agama dipergunakan untuk kekuasaan dan masyarakat semakin terpolarisasi karenanya. Aspirasi mereka biasa saja dalam hukum human rights, boleh dan silahkan, asalkan tidak melakukan kekerasan atau menyerukan untuk menggunakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan lain, termasuk misalnya teror pada mereka yang berbeda, pada perempuan, dan kepada minoritas lainnya, atau kepada orang-orang yang dianggapnya melakukan penistaan pada keyakinan mereka. Hari ini anak-anak muda BMSI dan mitra-mitranya terganggu dengan kelompok ini. Walaupun kelompok ini juga merasakan dan melihat ketidakadilan seperti yang dilihat anak-anak muda dari BMSI ya, tapi ada perbedaan besar di sini, yaitu perbedaan bagaimana kelompok ini menggunakan politik identitas keagamaan itu. Saat ini anak-anak BMSI semakin terganggu dan mereka harus memperkuat perimeter, memperkuat batasan, memperkuat border, istilah anak-anak muda ini. Di dalam perimeter itu
anak-anak mahasiswa dari BMSI dan mitra-mitranya, dan di luar border itu kelompok lain, dan sebagian besar diantaranya adalah kelompok rakyat Indonesia yang aspirasinya itu mendasarkan pada politik identitas itu. Melihat kelompok massa ini semakin bertindak emosional, melempar-lempar botol plastik, air mineral, menghujat, anak-anak muda BMSI memutuskan untuk menghentikan aksinya dan bergerak menuju ke arah pulang atau kembali ke kampus. Massa dari kelompok ini terus berteriak, menghujat, sesekali melempari anak-anak muda BMSI yang sedang beranjak menjauh dari gedung parlemen. Jangan pulang, oi! Hai, maju aja maju ya mahasiswa. Sebenarnya para mahasiswa pendukung Jokowi, makanya Iya, ngajak pulang. betul. Betul itu. Pendukung itu sebaliknya. Yang kita butuhkan itu Puan, bukan Dewan. Dipakai duit sih, jadi iya, pulang jadi Allah. Mana? Ini ya jadi kaya sih. Baik. Dan kemudian kita lihat ini yang terjadi.
Beberapa orang mendorong-dorong saya. Mereka juga mengancam, mendorong, mengancam. Dan saya memang mau stop sejenak. Stop dan mundur untuk segera memberitahu sekitar dan aparat kepolisian mengenai kekerasan yang sadis dan brutal ini. Pada saat ini menanti polisi terasa lama sekali. Bangsa Indonesia masih sangat-sangat perlu untuk memupuk tradisi menerima perbedaan dengan tidak melakukan kekerasan kepada siapapun juga, termasuk kepada orang yang dianggap bersalah. Kalau ada orang yang dianggap bersalah, pergunakanlah cara-cara yang beradab dan juga sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Syukurlah sejumlah polisi datang dan menyelamatkan Ade Armando.
Massa masih terus menyerang beramai-ramai. Massa mengikuti para polisi yang menyelamatkan Ade Armando, dan mereka melempar, memukul, menendang, terus-menerus melakukan kekerasan itu. Tuh, diterima di luar. Harusnya di dalam. Alhamdulillah. Bang. Ya, dalam keluar. Yuk, dari dalam keluar. Kemudian water cannon ditembakkan. Setelah itu gas air mata ditembakkan. Massa masih terus melempar batu dari berbagai arah. Awas Pak, jalan Pak, awas. Pak, pakai masker, Pak. Itu yang dibukain, sementara penyekatan ke sini keluar semuanya. Itu. Pak Eko, pasukan keluar itu PHH, sekat kanan kiri, Kapolda udah di luar juga.
samurai masal dikeluarin. Hati-hati seberang. Iya bener. Karena yang lempar-lempar batu deh. Ini aja, kamu sana aja ya. Bantu bakti. Di sini masuk. Depan ini. Depan aja lah. Putar. Itu yang melempar tuh. Dari sana. Udah dari tadi tuh. Kamu pas dari mana? Antam dari sana. Antam. Langsung. Ada pintar tembak, jangan tembak, Cok. Udah. Beragu kan mama. Aduh. Kalau ngantuk tidur mah.
Lanjutkan aktivitas dan kegiatan Anda di tempat yang lain. Tidak ada tontonan di gedung DPR. Sebagian mahasiswa yang sedang bergerak pulang menjadi terhenti, dan sebagian diantaranya terlibat dalam situasi ini. Membeli korban seharga miliaran, apakah itu sudah tidak hilang, kawan-kawan? Untung ketegangan polisi dan mahasiswa segera mereda. Polisi dan mahasiswa berkomunikasi dengan cukup baik hari ini. Baik teman-teman, saya perwakilan dari teman-teman mahasiswa Makassar yang kemudian hadir hari ini di Jakarta sebagai bentuk perlawanan dari mahasiswa Makassar. Gerakan masif yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Makassar adalah salah satu bentuk esensi daripada perjuangan mahasiswa. Hadirin teman-teman sekalian, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Gerakan ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Gerakan kita adalah gerakan suci, gerakan perubahan yang dimana kita menginginkan Indonesia ke depannya itu jauh lebih baik, teman-temanku sekalian. Baik teman-teman sekalian, saya hadir jauh-jauh dari Makassar untuk menghadiri forum ini dengan satu harapan bahwa saya di ibu kota Jakarta terdapat pada hari ini, terhitung pada hari ini, perubahan itu pun terjadi, teman-temanku sekalian. Jadi jangan pernah gentar, teman-teman. Tindakan oligarki yang kemudian dilakukan pada oknum-oknum itu tidak bisa dibiarkan karena merugikan rakyat, merugikan bangsa, dan merugikan negara, teman-teman sekalian. Baik teman-teman, untuk menjaga romantisme dan ritme pergerakan, saya serahkan kepada teman-teman orator yang selanjutnya. Kawan-kawan, sekali lagi, jangan sampai agenda kita dipolitisasi oleh politikus. Sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan. Sekali lagi kawan-kawan, jika ada politikus yang naik, jangan diberikan panggung. Agenda kita adalah agenda rakyat. Karena kita di sini tidak ingin tunggangi oleh tokoh politikus siapapun, kawan-kawan, sepakat? Sepakat. Kita adalah murni, kita adalah independen, tidak ada lagi yang ingin masuk di antara kita, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Saya ingatkan, agenda kita tidak akan dibajak oleh politisi. Jangan sampai. Saya ingatkan, agenda kita tidak akan dibajak oleh politisi. Agenda kita murni, independen dari hasil buah pikir kita, kawan-kawan. Tidak hari ini, kita berangkat dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan kita tidak mau ada yang menunggangi aksi ini, kawan-kawan. Sepakat? Sumpah solidaritas! Sumpah solidaritas! Kami adalah satu! Kami adalah satu! Tidak ada
Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Lawan. Buruh tani mahasiswa rakyat. Bersatu padu. Gagap kepita. Esok ada polisi diharapkan melakukan koordinasi dengan para bawahannya di sebelah kanan agar tidak melakukan represivitas terhadap para rakyat yang sedang menuntut hak-haknya. Pak Polisi! Pak Polisi! Tugasku mengayomi. Tugasku mengayomi. Pak Polisi! Pak Polisi! Jangan. Di negeri permai ini berjuta bersimbah luka. Anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Nafas kita masih panjang kawan-kawan, jangan dihabis-habis ini. Mundur kita, mundur, bukan berarti kalah kita. Oke. Dijejaring dulu kawan-kawan, teman-teman, kawan-kawan ini dijejaring kawan-kawan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang terlupakan kawan-kawan. Ingat, kita jalan bareng, pulang harus bareng kawan-kawan. Bukan berarti kita kalah kawan-kawan. Sesaat kemudian hujan deras jatuh dan semua berangsur selesai. Negosiasinya kita mau dikepung, berikan jalan dulu, berikan jalan dulu. Demikian, selamat berjuang untuk anak-anak muda yang kritis, dan salam.